Iya, saya sudah tiba di Surabaya dan dijemput oleh cici cantik saya nih. Iya, inilah Surabaya. Ikuti terus ya perjalanan kita berdua. Ntar saya mau ngobrol-ngobrol nih sama cici cantik ini. Pengalaman hidupnya luar biasa. Bisa jadi inspirasi buat banyak orang ya, Ci ya. Oke. Iya, Shalom. Saya berada di Surabaya ini bersama dengan seorang rekan saya yang luar biasa. Saya mau tanya-tanya ini karena beliau juga punya pengalaman yang cukup waktu saya mendengarkan itu cukup luar biasa buat saya. Kenapa? Karena secara tiba-tiba ya Ci, tiba-tiba kehidupan rumah tangga yang begitu luar biasa, harmonis, berada dengan suami dan anak, tapi tiba-tiba suaminya dipanggil oleh Tuhan. Dan itu sebuah goncangan yang saya yakin tidak mudah untuk melewatinya. Bisa dicerita nggak Ci itu bagaimana awalnya? Awalnya suami saya itu ketika di usia masih muda gitu, dia karena memang perawaannya agak besar, jadi dia mengalami fatty liver ya, karena makanannya segala macam yang enak-enak gitu kan. Nah, karena masalah fatty liver yang nggak tertangani dengan serius itu menjadi bom waktu, yang kemudian di usia 54 tahun suatu kali ketika kakinya bengkak, yang orang masih berpikir itu seperti sakit jantung atau sakit ginjal. Nah, ternyata itu masalahnya bukan di sana tapi di livernya, yang karena ternyata prosesnya dari masalah fatty liver tadi. Jadi itu sejenis penyakit yang livernya terbungkus oleh lemak. Iya. Nah, kita berpikir ya seluruh dunia ini pasti banyak lah orang yang alami fatty liver. Jadi kita pikir ya biasa-biasa saja gitu. Tapi ternyata ketika fatty liver ini nggak tertangani dengan serius, ini menjadikan fungsi livernya itu sangat terganggu. Yang kemudian dia terjadi masalah yang lebih serius, yaitu serosis, dan di sana ada tumbuh massa di dalam livernya, sampai kemudian di usia yang hampir 55 tahun di bulan Desember itu kita ke dokter dan kita mulai pemeriksaan lebih lanjut, sampai kemudian kondisi ini ditemukan karena ada massa yang diduga adalah tumor di dalamnya itu, kemudian diberi obat kemo yang secara oral, dan ternyata ini bukan menjadikan satu kondisi yang semakin baik gitu, dan dia mengalami kelemahan demi kelemahan sampai pada tanggal 14 Februari 2018. Ketika itu kita sedang makan bareng gitu, dan selama ini makanannya mulai sudah terjaga sampai sekian bulan, mulai ketika dia sakit. Nah, hari itu dia kepengen makan makanan yang paling dia suka, dan kebetulan ada itu Ibu Linda yang mengirimin kami makanan. Dia kasih bumbu kare, dia paling suka itu kare, dia paling suka masakan Jawa. Dia makan dengan lahap, jam 7 malam, jam 9 malam, kemudian dia rasa badannya nggak enak, dan saya bawa dia ke UGD rumah sakit, dan di sana ternyata dari pihak rumah sakit itu ya ini menjadi satu pelajaran juga buat kita, karena pihak rumah sakit masih menanyakan gini, Ibu ini mau dirawat sebaik-baiknya atau bagaimana? Ya ampun. Jadi waktu itu saya berpikir gini, ya setiap pasien pasti kepingin yang terbaik lah gitu loh. Tapi itu ternyata tergantung uang. Ya itu saya nggak tahu, itu pokoknya mereka nggak bicara itu, tapi mereka selalu bertanya sampai 3 kali, sampai kemudian saya itu seperti orang yang sudah kehilangan akal. Jadi saya di situ seperti orang yang sedang memerintah, saya bilang sama dokter-dokter yang ada di situ, cepat tolong suami saya gitu. Kemudian dikasih oksigen, dan ternyata bilirubin suami saya itu sangat-sangat tinggi. Nah, bilirubin itu ternyata dengan oksigen tuh membuat dia bukan semakin membantu, dia semakin kayak ampek gitu loh di pernafasan. Nah, sampai jam 12 malam itu kondisinya semakin drop. Pada waktu dia masih kondisi belum drop, dia bilang gini, dia berusaha untuk melepas gitu. Saya bilang, kenapa? Kamu masih mau bicara? Kamu bicara? Dia bilang, iya mau bicara. Tapi kan nggak mungkin bisa lepas karena kan diikat gitu. Terus saya bilang, dia mau lepas lagi, mau bicara? Iya, tapi saya nggak punya keberanian untuk bisa melepas, dan itu menjadi sampai hari ini trauma buat saya. Nah, terus sampai jam 12 malam kondisinya semakin menurun, sampai akhirnya dia harus masuk ke dalam
ke ruang ICU. Dan ternyata di sana dilakukan untuk membantu pernafasannya segala macam dengan kejut segala macam, dan itu sangat-sangat gak membantu. Terus sedangkan dokter yang selama ini menangani dari awal tadi itu cuma lewat telepon gitu, karena itu kan malam hari kan, lewat telepon dia cuma bilang, ibu jangan ditinggal suaminya ibu ya gitu. Ya udah, ya saya nggak mungkin lah ninggalin gitu, tapi yang saya agak sedikit kalau seorang manusia kecewa lah gitu, karena dokter pun tidak ada sampai dia meninggal dan dia udah pulang ke rumah Tuhan. Waktu itu jujur seorang manusia nggak mungkin lah saya terima, karena suami saya itu bukan orang yang jahat, suami saya itu bukan orang yang nyakitin saya. Suami saya tuh nggak pernah jadi orang yang kasar, enggak gitu. Jadi saya berpikir kalau suami saya ternyata memang orang yang bersikap kasar gitu, mungkin pikiran saya itu lebih ketika dia pergi ya mungkin lebih terima, tapi ternyata itu enggak gitu loh. Jadi pada waktu itu benar-benar buat saya nggak bisa terima. Terus ada Bapak Ibu Gembala saya yang bersama-sama dengan kami, Pak Yohanes, Bu Linda. Terus dia bilang gini, kamu masih terima. Tapi saya bilang gini, enggak, saya nggak bisa terima. Saya bilang gitu. Pasti setiap orang tuh punya harapan suaminya, siapa tahu ada kuasa supranatural, tiba-tiba suaminya itu dibangkitkan gitu kan ya. Itu pengharapan gitu loh. Tapi sampai pada kenyataannya enggak terjadi, sampai kemudian ditunggu 2-3 jam ternyata ya nggak jadi sesuatu apa-apa. Dan saya mau cerita flashback waktu sebelumnya itu, ketika suami saya dalam kondisi sakit yang luar biasa. Dengan kondisi sakitnya dia nggak pernah berubah dengan aktivitasnya dia. Tetap dia tuh dengerin firman di YouTube, tetap muji Tuhan. Dia hobinya emang suka nyanyi gitu ya. Nah terus anak saya nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Anak saya ini pada waktu dia mau pamitan kuliah, dia lihat papanya tuh lagi ikut-ikut nyanyi muji Tuhan. Terus di rumah sakit nih? Enggak, di rumah, lagi di kamar. Dalam keadaan sakit ya? Dalam sakit. Terus dia tuh saya sampai mobil, dia nangis gitu loh. Terus dia nangis, dia bilang gini, loh kamu ngapain nangis nih? Aku tuh heran lihat papi, sudah sakit, sudah gitu, kok masih mau percaya sama Tuhan? Masih mau muji Tuhan? Dia bilang, papiku tuh orang baik, tapi papiku tuh dengan kebaikannya dia tuh rasanya kenapa Tuhan izinkan dia ngalami sakit kayak gitu loh. Lewat itu saya berusaha tahu ternyata anak saya ini pahit gitu loh. Pahitnya nggak main-main, pahitnya sama Tuhan gitu loh pahitnya. Wah itu buat saya tuh ya shock juga gitu loh. Terus saya bilang, nih kamu nggak boleh kayak gitu sama Tuhan gitu. Terus dia bilang gini, mami nggak ngerti, aku nggak bisa terima karena aku sampai nggak bisa berdoa, sampai aku nggak bisa memuji Tuhan, nggak bisa berucap syukur. Gimana? Lihat papiku orang baik kayak gitu, kok ngalamin kayak gitu loh. Waktu itu terus saya tuh bilang sama dia, nggak bisa nih, semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti Tuhan punya maksud, punya rencana. Harusnya kamu bangga sama papi kamu. Kenapa? Di tengah-tengah kondisinya dia nggak marah sama Tuhan. Di tengah-tengah kondisinya kayak gitu, tapi dia nggak pernah mengucap Tuhan, nggak pernah ninggalin Tuhan. Tapi dia lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Harusnya kamu niru sama papi kamu. Terus waktu itu dia nangis gitu, tapi saya tahu hari itu ada pemulihan. Dibuktikan apa? Ketika suami saya dipanggil Tuhan, pada malam itu dia ICU, dia peluk saya, dia bilang gini, Mami harus melepasin, karena memang ini Tuhan sudah punya rencana yang terbaik buat kita, buat papi. Terus dia peluk saya. Waktu itu saya tahu Tuhan sudah pulihkan dia. Buat saya satu sisi saya kehilangan orang yang sangat saya kasihi, tulang punggung dalam keluarga kami, orang yang selama ini menjadi pengayom dalam hidup saya. Tapi saya tahu ada satu hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan pulihkan anak saya, dan hari itu benar-benar dia sampai hari ini dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini dia bisa membantu pekerjaan papanya gitu ya, dia bisa mengambil alih, dia bisa mengerjakan. Ya saya pikir ini anugerah yang luar biasa gitu kan. Ini pembelajaran buat dia terutama untuk hari ke depan. Ketika dia punya keluarga, setidaknya dia belajar sesuatu dari keluarga yang selama ini kami bangun seperti itu. Seringkali saudara orang bilang gini, kenapa orang baik itu cepat dipanggil Tuhan ya?
Makanya ada yang bilang kalau gitu kita jadi jahat aja biar nggak dipanggil-panggil. Iya. Tapi semua yang Tuhan izinkan terjadi itu luar biasa. Bisa diceritain sedikit nggak, Ci, ketika suami pergi ada perjuangan nggak setelah itu? Kaget nggak menghadapi hidup yang aduh saya harus berjuang sendiri dalam pekerjaan, dalam apa? Sempat nyesel kenapa dari dulu nggak bantu suami gitu? Pasti. Penyesalan tuh selalu datangnya belakangan. Nggak ada penyesalan di awal, nggak ada. Ya ketika suami saya dalam kondisinya 2,5 bulan dia sakit itu, saya selama 24 jam bersama-sama dengan dia. Yang dulunya kami selalu sendiri-sendiri, dia kerja sendiri, saya kerja sendiri. Tapi selama 2,5 bulan tuh kesempatan untuk saya belajar. Sekalipun banyak yang saya nggak mengerti, karena pekerjaan suami saya itu kan pekerjaan yang berhubungan dengan orang laki-laki dan orang-orang kasaran gitu ya. Istilahnya orang-orang yang pekerjaannya menggunakan tenaga gitu. Dalam kondisi saya yang nggak ngerti apa-apa, tapi saya harus bisa, karena gimana pun saya berpikir gini, mereka ini orang-orang yang sudah Tuhan percayakan dalam pekerjaan ini. Jadi saya harus tanggung jawab gitu, nggak bisa terus saya tuh lepaskan semua, saya nggak bisa. Saya rasa hati saya tuh kayaknya waktu itu gini, nggak, ini tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Nah, pada waktu itu saya bersyukurnya gini, ternyata di sekeliling saya itu apa yang suami saya pernah tabur itu hari itu saya menuai, karena dia taburkan begitu banyak kebaikan sehingga orang-orang itu juga dengan suka hati, suka rela, dengan senang hati itu mereka banyak membantu, mereka care gitu, mereka tanya dan mereka sangat-sangat membantu saya dalam banyak hal. Dan sampai hari ini saya merasakan saya menemukan saudara-saudara di luar saudara kandung saya, dan saya bersyukur juga saya punya saudara-saudara yang care, mengasihi dengan cara mereka masing-masing. Ada yang mereka dengan membantu saya secara finansial, membantu saya juga dalam hal memberikan saya kekuatan, memberikan saya dorongan, memberikan saya inspirasi banyak hal lah. Dan saya juga punya komunitas kecil yang mereka juga nggak sekandung tapi mereka udah kayak saudara. Itu yang paling penting, komunitas. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh orang lain gitu. Iya, jadi saudara, itulah kesaksian singkat bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi ketika kita mau mengerti rencana Tuhan, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Jadi kasih pesan dong buat para istri di sana yang masih punya suami. Hari ini kalau kita masih punya suami, keluarga yang lengkap, jadilah istri yang bijaksana. Bukan hanya sekedar kita menjadi istri yang puas dengan keadaan kita sebagai seorang istri saja. Bagaimanapun kita juga harus bisa, minimal kalau menurut saya kita harus bekerja, ya, karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Seperti saya ini, kalau saya nggak terbiasa, maksudnya saya tuh punya pekerjaan kecil, tapi kalau saya harinya ini ketika saya bisa mengerjakan pekerjaan suami saya yang saya nggak pernah bisa mengerti ini, saya pikir ini anugerah. Kalau saya nggak terbiasa dalam bekerja, pasti saya nggak akan bisa melanjutkan. Karena percayalah, kita nggak bisa ngandalin siapapun, nggak bisa menaruh pengharapan kepada siapapun manusia. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, ya kita hanya terima gitu kan ya. Tapi selagi ada waktu kesempatan, gunakan waktu-waktu ini untuk kita bangun diri kita, bangun iman kita, bangun juga kekuatan untuk kita bisa bekerja. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Saya nggak tahu kerjaan masing-masing orang ya, tapi bekerjalah. Ya, iya saudara, cukup sekian dan saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Setiap manusia pasti akan mengalami pencobaan dalam kehidupan. Tetapi ya, inilah hidup. Seringkali kita berharap yang indah sesuai dengan kehendak dan kemauan kita, tetapi Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Satu hal yang harus kita percaya, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu setia dan adil,
dan Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dicobai melampaui batas kekuatanmu. Jadi hari ini saudara, jika engkau sedang mengalami pencobaan atau masalah atau tekanan dan rasanya engkau sudah tidak berdaya lagi, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah bergumul. Dan satu hal yang kita dapat dari kesaksian yang sudah kita lihat tadi adalah, mari selama Tuhan beri kita pasangan hidup, suami atau istri, kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan pasangan kita akan berada di samping kita. Biarlah kita senantiasa terus berjaga-jaga dan mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati.